belajar melanjutkan pelajaran di bab 3. Sebelumnya, gimana nih kabar anak-anak Umi di rumah? Umi harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Nak. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian bisa tahu apa saja topik yang dibahas pada saat sidang PPKI, kemudian bagaimana sifat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita bahaskan tentang sidang BPUPKI. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Maka yang kita bahas nanti tentang sidang PPKI. Nah, kita ingat lagi pelajaran di bab pertama dulu. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, pada saat itu juga dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk kita membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar, yaitu pada sidang pertama PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari tepat setelah kemerdekaan. Apa saja yang dibahas pada saat sidang pertama PPKI? Yaitu yang pertama tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibagi atas 3 bagian. Yang pertama menjadi pembukaan, yang kedua batang tubuh, yang ketiga penjelasan. Kemudian apalagi yang dibahas? Yaitu tentang pemilihan atau penunjukan Soekarno-Hatta menjadi presiden dan wakil presiden. Dalam pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dibahas tentang bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang awalnya menggunakan teks Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta terdapat bunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, pada saat sidang PPKI ini dibahas karena di Indonesia agama yang dianut tidak hanya Islam, maka dari itu kalimatnya diganti menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, bagaimana sistematika dari Undang-Undang Dasar 1945? Tadi sebelumnya Umi sudah jelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dibagi atas 3 bagian. Yang pertama menjadi pembukaan, kedua batang tubuh, dan yang terakhir penjelasan. Berikut Umi tampilkan bagaimana sistematika dari Undang-Undang Dasar 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pembukaan, terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Berikut rincian dari 16 bab dan pasal-pasal yang mengatur hal-hal sebagai berikut. Bab pertama membahas tentang bentuk dan kedaulatan. Dibahas pada pasal pertama. Bab 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dibahas pada pasal 2 dan 3. Bab 3, kekuasaan pemerintah negara yang dibahas pada pasal 4 sampai 15. Bab 4 tentang Dewan Perimbangan Agung pada pasal 16. Bab 5, Kementerian Negara pasal 17. Bab 6 membahas pemerintah daerah pasal 18. Bab 7 membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat pada pasal 19 sampai 22. Bab 8 membahas tentang hal keuangan, yaitu pada pasal 23. Bab 9 membahas tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 24 dan 25. Bab 10 tentang warga negara pada pasal 26 sampai 28. Bab 11 membahas tentang agama pada pasal 29.
Bab 12 membahas tentang pertahanan negara pada pasal 30. Bab 13 membahas tentang pendidikan pasal 31 dan 32. Bab 14 membahas tentang kesejahteraan sosial, yaitu pada pasal 33 dan 34. Bab 15 tentang bendera dan bahasa yang dibahas pada pasal 36. Dan yang terakhir, bab 16 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu pada pasal 37. Nah, itu tadi rincian dari bagian kedua, yaitu batang tubuh. Bagian terakhir, yaitu yang ketiga, penjelasan, berupa penjelasan umum pasal demi pasal. Nah, setelah kita membahas tentang sistematika Undang-Undang Dasar 1945, kemudian kita akan membahas tentang bagaimana sifat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ada 10 sifat yang akan kita pelajari dari Undang-Undang Dasar 1945. Berikut penjelasannya. Sifat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, singkat. Undang-Undang Dasar sangat singkat jika dibandingkan dengan undang-undang negara lain, yaitu hanya memuat 37 pasal. Yang kedua nih, bersifat supel. Artinya, UUD 1945 dapat dengan mudah mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, bersifat tertulis. UUD 1945 adalah dokumen tertulis yang memuat aturan-aturan dasar. Yang keempat, bersifat universal. Artinya, UUD 1945 berlaku untuk semua agama, golongan, suku yang ada di Indonesia. Yang kelima, bersifat rigid. Artinya, UUD 1945 bersifat kaku. Yang keenam, supremasi konstitusi. Artinya, UUD 1945 memastikan martabat konstitusi ditegakkan. Yang ketujuh, bersifat peradilan independen. Artinya, UUD 1945 menyediakan Mahkamah Agung untuk melihat bahwa peradilan bersifat independen dan tertinggi. Yang kedelapan, bersifat legislatif bikameral. Artinya, UUD 1945 menyediakan badan legislatif bikameral di pusat. Yang kesembilan, bersifat fleksibel. Artinya, UUD 1945 mentoleransi kejadian menyimpang, namun yang tidak membahayakan. Yang ke-10, bersifat terbuka. Artinya, UUD 1945 mau menerima kebudayaan dari bangsa lain yang tidak menyimpang. Berdasarkan definisi sifat UUD, fitur utama dari Undang-Undang Dasar yaitu: yang pertama, UUD adalah dasar dari pemerintahan negara. Yang kedua, UUD adalah perwujudan dari hukum dasar. Yang ketiga, UUD menggambarkan kekuasaan dan fungsi dari pemerintah orang berbeda dan hubungan antara orang-orang ini. Yang keempat, UUD menyatakan di satu sisi kekuasaan dan tugas pemerintah dan tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang terakhir, menghubungkan penggaris dengan pemerintah ataupun sebaliknya. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang sejarah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Umi harap anak-anak Umi bisa paham tentang yang pertama, apa saja yang dibahas pada sidang PPKI, kemudian bagian-bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 atau yang disebut dengan sistematikanya, kemudian yang terakhir, paham tentang sifat-sifat dari Undang-Undang Dasar 1945. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.